Oke, diri. Nggak ada suaranya. Oh, lagi siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi tentang nikah. Nah, sekarang adalah saksi nikah. Nah, saksi nikah ini mempunyai kedudukan yang pertama adalah menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri. Yang kedua, untuk menguatkan janji suci pasangan suami istri. Dan yang ketiga, saksi termasuk salah satu rukun nikah. Maka jika tidak ada saksi nikah, pernikahan tersebut tidak sah. Dan selanjutnya adalah syarat saksi nikah. Yang pertama adalah laki-laki. Yang kedua Islam. Yang ketiga balik. Yang keempat mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad. Yang selanjutnya adalah bisa berbicara, melihat, berakal. Dan yang terakhir adalah adil. Nah, untuk saksi nikah ini jumlahnya adalah 2 orang laki-laki. Namun terdapat 2 perbedaan pendapat. Yang pertama adalah yang membolehkan saksi berjumlah 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini berdasarkan pada dalil Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, yang satunya adalah yang tidak membolehkan saksi berjumlah 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini ada di mazhab Syafi'i dan Hambali. Selanjutnya adalah ijab qabul. Untuk ijab sendiri artinya adalah ucapan wali atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki. Lalu qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Next slide. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri ada 6. Yang pertama adalah orang yang berakal, yaitu sudah tamis. Yang kedua, ijab qabul itu diucapkan dalam satu majelis. Yang ketiga, tidak ada pertentangan antara keduanya, yang berarti mereka berdua sepakat atas ijab qabul tersebut. Yang keempat adalah yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad. Lalu, lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau taswij atau yang seperti dengan kata-kata itu. Yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalkan setahun, sebulan, dan sebagainya. Mahar. Pengertian dari mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Dalam surat An-Nisa disebutkan, wa'atun nisa'a soduqtihinna nihfah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berikanlah mas kawin atau mahar pada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Untuk ukurannya sendiri, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa mahar bisa berupa benda ataupun kemanfaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Dalam satu hadis, in a'dzaman nikahi barokatan aisaruhu ma'una, yang artinya sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya. Untuk macam-macam mahar ada 2.
yaitu mahar musamma, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung. Yang kedua adalah mahar minsil. Mahar ini adalah mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarganya. Dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, atau gadisnya. Untuk membayar akad sendiri ada dua, yaitu kontan. Dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Lalu pembayaran kedua adalah hutang. Wajib dibayar separuh apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan separuh mut'ah. Kalau nggak disebut gimana mau memberi separuh ya? Kalau nggak disebut berapa separuhnya? Pertanyaan itu akan kami tahan dan akan kami diskusikan nanti. Oke. Saya lanjut dulu. Untuk selanjutnya adalah taklik taklak, yaitu adalah taklik berasal dari kata Arab allaka yu'alliku ta'likan, yang berarti menggantungkan. Lalu kata talak berasal dari kata Arab talaka yutalliku tatlikan, yang berarti mentalak atau menceraikan. Dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya terjadinya talak atau perpisahan antara suami dan istri digantungkan terhadap sesuatu. Untuk alasannya adanya taklik talak, yang pertama adalah suami meninggalkan istri. Yang kedua, suami tidak memberi nafkah kepada istri, biarkan atau tidak memperdulikan istri. Lanjut ke pernikahan terlarang. Yang pertama adalah nikah mut'ah, ialah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan senang-senang untuk sementara waktu. Nikah mut'ah awalnya pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad pada saat perang Atas. Setelah itu, beliau melarangnya untuk selamanya. Yang kedua adalah nikah syikor, yaitu seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar. Ada juga perjanjiannya bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Selanjutnya yaitu nikah tahlil, yaitu seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia jima agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3 kepadanya. Nikah tahlil ini termasuk dalam kategori nikah mu'aqqad, yaitu nikah dalam waktu tertentu yang dilarang. Ini adalah nikah berbeda agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik. Dan janganlah kamu nikahkan orang musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Lanjut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Baskara.
Kewajiban suami istri. Yang pertama ada kewajiban bersama. Tujuannya untuk kewajibannya berisi mewujudkan pergaulan yang serasi, damai, dan saling mengerti, menyayangi anak tanpa diskriminasi, memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anak, kewajiban memberi nafkah. Nah, lalu ada kewajiban suami. Kewajiban bergaul dengan istri secara baik, kewajiban memimpin keluarga, kewajiban mendidik keluarga. Lalu ada kewajiban istri, kewajiban mentaati suami, kewajiban menjaga kehormatan, kewajiban mendidik anak, dan kewajiban mengatur rumah tangga. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuisnya saja atau seperti apa, Bu? Kok Ibu? Kok Ibu nggak bisa dengar ya suaranya? Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk presentasinya sudah selesai dari Ibu. Kemudian selanjutnya apakah kami tanya jawab terlebih dahulu atau Sebentar. langsung bermain kuis? Sebentar, tadi kan Ibu lagi ke toilet. Itu tentang wali, kemudian tentang nikah terlarang, tentang mahar, tentang apa lagi? Tanggung jawab suami istri sudah? Ditampilkan nggak ayat atau udah ada hadisnya? Enggak ya? Oke, kalau gitu kita buka. Saya tampilkan kembali. Kita buka sesi tanya jawab, nggak apa-apa. Sambil ditampilkan juga nggak apa-apa. Baik, Ibu. Silakan kepada teman-teman yang sekiranya ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat atau langsung bertanya. Ayo, banyak-banyak bertanyanya. Nah, sudah ada Kuncoro. Semisal dari pihak laki-laki memberikan maharnya berupa dirinya sendiri. Lucu ya Kuncoro. Apa itu boleh? Jadi budak dong. Dirinya udah diserahin. Ada yang mau jawab? Sambil satu persatu dijawab aja ya, karena nggak perlu kita tunggu karena udah tercatat di sini. Silakan kalau mau ditanggapi, Ceka dan kawan-kawan. Ada yang mau jawab? Enggak ya? 3, 2, 1. Jadi, Ceka silakan. Baik, mungkin buat lebih jelasnya, boleh tolong jelasin sama Ibu aja, Bu. Soalnya sepertinya kami kurang paham. Jadi, ketika seorang laki-laki menikah, dia wajib punya sesuatu untuk dia berikan kepada perempuan yang dia nikahi. Karena istilahnya kalau orang jual beli lah ini ya. Dia membeli gitu.
Kan Rasulullah menyandingkan hadis tentang mahar itu dengan hadis tentang menikah atau melamar itu dengan jual beli. Janganlah kamu menawar tawaran saudaramu, dan jangan pula kamu meminang pinangan saudaramu. Nah, kalau laki-laki menikah berarti dia membeli. Kan pernah dengar adat Padang, pernah laki-laki yang dibeli katanya. Pernah dengar nggak? Nah, beli istilahnya. Jadi, tapi bukan beli seperti kita beli TV, beli kulkas, beli cabai ya. Nah, ketika membeli perempuan namanya istri. Ya dikasih status istri, ada hak dan kewajiban di sana. Kalau beli cabai kan udah diulek habis selesai, nggak ada tanggung jawab lagi. Nggak sempat masak busuk ya udah buang gitu kan. Tapi ketika menikah, kenapa nggak disebut jual beli ya? Karena itu ada kompensasi yang kuat setelah itu. Nah, ketika laki-laki mau menikah dia nggak punya apa-apa, nggak bisa dia serahkan dirinya, mesti ada sesuatu yang dia berikan untuk perempuan itu, sehingga Nabi kan juga tidak apa sih, dalam Islam mahar itu kalau dapat yang memudahkan suami. Sebaik-baik ya, sewanita soleha itu mahar yang dia minta kepada suaminya adalah yang sangat memudahkan suaminya. Tapi ketika seorang laki-laki mau menikah, ya sedapatnya mahar yang dia berikan sebesar-besarnya yang dia bisa berikan. Penghargaan, sehingga nanti istrinya akan hidup bersamanya sepenuh hati gitu. Melihat pengorbanan suaminya begitu rupa. Sehingga akur ya jadinya. Tapi kalau misalnya laki-laki apa sih, maharnya kan hak perempuan ya, sehingga perempuan boleh minta mahar. Ketika perempuannya minta mahar apa, misalnya laki-lakinya nggak bisa memenuhi, jauh di bawahnya banget gitu, dibandingkan dengan kemampuan, kan bisa dinilai kan kemampuan seseorang itu nggak layak gitu. Ya, dia punya penghasilan yang besar, kehidupannya lumayan gitu, menengah ke atas. Tapi ngasih maharnya pelit misalnya. Ya istrinya minta, kalau sekarang orang zaman sekarang maharnya lumayan ya. Sekian gram emas gitu. Istrinya minta misalnya 20 gram emas. Atau ada orang yang dikaitkan dengan tanggal lahirnya. Ya ibu pernah kondangan maharnya sesuai dengan tanggal lahir. Misalnya tanggal 22 Oktober. Ya. Oh, berarti 22 gram emas. Luar biasa ya. Nah, suaminya nawar 2 gram aja, keterlaluan. Padahal sebenarnya dia bisa beli tuh 22 gram emas. Jadi sebaik-baik perempuan adalah yang meringankan suaminya. Apa maharnya? Aku dibacain aja surah Ar-Rahman, ada kan? Boleh nggak? Boleh. Berarti ada pemberiannya surah Ar-Rahman. Jangan salah, Ar-Rahman itu bukan gratis. Nggak mudah orang ngapalin surat Ar-Rahman. Ketika calon suami bisa membacakan surah Ar-Rahman buat dia, berarti kan itu sebuah terlihatlah jaminan ya. Bisa baca Quran, pasti dia tahu artinya. Nggak akan keluar dari situ dia. Kalau dia keluar dari situ berarti dia munafik. Mahal. Apalagi surah An-Nisa ya, pernah dengar ya? Saya dibacain surah An-Nisa saja. Sehingga suaminya harus berkhalwat dulu untuk menghafal memurajaah kembali. Manis gitu. Ya, jadi ada gitu. Ketika seseorang nggak punya apa-apa di masa Nabi kan, diberi cincin besi. Seberapa sih cincin besi? Sekarang cincin besi ada yang harga 1.000 kan? 1.000 rupiah di zaman sekarang gitu loh. Ada. Ya, sehingga yang penting ada pemberiannya. Ada niat atau itikat untuk memberi. Nanti ketika kalian miskin, kata Allah, Allah akan mengayakan. Allah akan memampukan. Jadi ketika orang menikah, Allah berkahi dengan jalan rezeki. Bukan dengan rezeki ya. Dengan jalan rezeki. Kalau rezeki noplok tuh nggak ada. Allah beri jalan. Apa? Dia silaturahim. Kemudian apa kerjanya? Belum nih lagi. Oh di sini nih ada lowongan apa? Kan itu rezeki.
Ya makanya katakan silaturahim itu membuka pintu rezeki. Jadi itu, jadi jangan diri sendiri diberikan, berarti udah jadi budak dia. Konotasinya ini, walaupun sebenarnya mungkin yang dimaksudkan siapa tadi, Kuncoro ya, jasa bisa nggak bisa, berarti kan dirinya yang melakukan, tapi bukan dirinya maksudnya itu. Jasa mengajarkan ngaji istri yang belum bisa ngaji, itu juga mahal itu maharnya. Dari nggak bisa ngaji ke bisa ngaji, ya. Nah, kan istrinya jadi bisa ngaji, masuk surga di bawah dia, itu, ya. Boleh nggak? Boleh. Ya, berarti antum sudah kaya, punya ilmu yang bisa antum berikan. Ilmu kan nggak habis-habis ya. Gitu. Ini pertanyaan kedua. Mahar kan tadi dibilang ada yang boleh hutang. Dan juga tadi dibilang mahar itu bebas apapun. Itu yang ingin saya tanyakan adalah kasus tertentu. Semisal dia berhutang dulu untuk maharnya. Namun dia kasih dulu dengan barang lain gitu untuk pemberiannya. Tapi bukan atas nama mahar gitu. Gimana sih? Jadi gini Bu, soalnya saya punya kasus gitu Bu, kasus dari apa sih namanya, kakak kelas Keluarga. gitu, kakak kelas yang nikah gitu. Nah itu keluarga si yang laki-lakinya ini dia berhutang untuk mahar, berhutang dulu maharnya, cuman dia ngasih sesuatu pemberian dulu untuk sesuatu pemberian gitu Bu, suatu barang, tapi bukan atas nama mahar gitu loh Bu. Nah, yang pengen saya tanyain, seandainya kalau si laki-lakinya ini ngasih barang lagi, tapi ngasih barangnya itu yang sesuai sama maharnya gitu loh Bu. Jadi kayak misal si laki-lakinya ini maharnya emas 10 gram, cuman karena dia berhutang, dia ngasih pemberian lain dulu gitu Bu. Ngasih pemberian misal ngasih emas 5 gram gitu, emas 5 gram, tapi itu bukan atas nama mahar gitu loh Bu. Nah, nanti seandainya setelahnya dia ngasih emas 10 gram lagi, itu atas nama mahar atau pemberian lagi? Soalnya kan sebelumnya itu udah ngasih emas 5 gram, cuma bukan atas nama mahar gitu. Ada adat baru ya yang kita, bukan adat baru, mungkin dari dulu ya. Ada pemberian suami. Pemberian suami pada saat dia menikah. Nah, adat di satu daerah itu beda-beda. Namanya hantaran. Antum pernah dengar hantaran? Nah, bukan. Nah, ada orang menikah, maharnya kecil, misalnya maharnya hanya seperangkat alat sholat gitu ya. Jadi budaya kayaknya seperangkat alat sholat. Kemudian pemberiannya banyak. Misalnya ngisi kamar, itu kan banyak. Ya, kalau sekarang ngisi kamar 15 juta habis. Bisa habis maksudnya. Ya tergantung dia beli apa. Ya, 10 juta atau 5 juta murahnya mungkin tempat tidur, kasur, lemari, isi pakaian kan di dalamnya, ada selimutnya, ada spraynya dan lain sebagainya. 5 juta murahnya. Ya, beli tempat tidur yang murah gitu 2 jutaan sekarang. Tambah lagi spraynya atau bed cover ya. Kalau pengantin baru kan nggak mungkin spray biasa gitu kan, bed cover. Bed cover juga paling murah itu di atas 300. Itu udah jelek kainnya itu sekarang tuh, karena baru masih bagus lah gitu ya. Gitu. Jadi sudah menjadi kebiasaan seseorang menikah ada hantaran dari dulu juga, tapi nggak disebut sebagai mahar. Hanya pemberian suami. Pemberian suami. Ya, seikhlasnya suami dan seterimanya istri. Suami ikhlas, istri nggak terima, nggak matching juga. Ya, supaya apa? Supaya istri itu bersyukur. Ya, ketika diberi oleh suaminya, rasa syukur itu yang akan mendorong dia untuk taat sepenuhnya nanti. Itu. Nah, tujuan pemberian itu biasanya kan kalau dia mengadain hajatan, dipakai untuk biaya hajatan, gitu. Ya. Atau hajatan, ada orang yang hajatannya ditanggung laki-laki semua.
Ada hajatannya ditanggung masing-masing. Di rumah laki-laki hajatan, tanggung laki-laki. Di rumah perempuan, tanggung perempuan. Tergantung kesepakatan kalau itu. Tergantung kesepakatan, keadaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi pemberian namanya. Benar, pemberian. Nanti kalau ada maharnya yang sudah dia bisa belikan, maka bayar utang maharnya tetap 10 gram ya. Oh, jadi 10 gram. jatuhnya itu cuma pemberian saja gitu. Kalau dia Berarti nggak sebut maharnya itu tetap sebagai mahar gitu lah Bu intinya. mahar, tetap mahar. Yang dia utangnya itu 10 gram. Oke. Yang 5 gram dia berikan di awal, namanya pemberian, dia pemberian. Oh, oke, baik Bu. Tuh. Kecuali dia sebut bayarnya 5 gram dulu. Tinggal 5 gram lagi dia bayarnya. Tergantung Oke. akad sih itu sebenarnya. Tapi pemberian suami itu lumrah banget. Ya, karena dia mau ngambil anak orang itu kan. Anak orang itu akan taat kepadanya sepenuhnya. Berapapun dia beri sebenarnya ya layak saja gitu. Ya. Bagus pertanyaannya. Semoga antum nanti pemberi mahar yang terbesar ya. Tapi nggak harus. Jangan gara-gara pengen mahar besar antum nggak mampu, nggak nikah-nikah, repot. Ya, rezeki dikasih Allah nanti. Semoga dapat istri yang tidak minta mahar gitu kan. Untuk pengen beri yang sebesar-besarnya, istrimu nggak mau. Ibu ada teman tuh ketika mau nikah, mau dikasih suaminya apa, bingung gitu. Ditanyain ke dia, nggak usah lah mikir apa-apa. Kan dia malu juga, orang pada ngasih, dia nggak mau ngasih. Nggak usah kata istrinya, calon istrinya. Bingung dia, akhirnya nanya, Bu saya mau kasih apa ya mau nikah. Jangan tanya dia gitu, jadi surprise aja gitu. Ya, kan enak tuh kita mau ngasih, dia nggak usah katanya. Nah, yang nggak enak itu dia pengennya apa, kita nggak mau ngasih. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya belum ya, baru Raffi ini. Nggak ada lagi pertanyaan terkait dengan tanggung jawab suami istri. Mungkin bisa antum lihat fenomena di luar, di tetangga, di media. Boleh kita bahas di sini. Sebelum nanti pekan depan kalau selesai bahasan talak, kita akan problem solving ya. Udah baca-baca novel kan? Simpan satu kasus yang akan dipresentasikan ke depannya. Satu orang satu kasus, bawakan dalilnya. Jadi pakai dalil. Jadi kadang kalau novel kan sudah ada solusinya sebenarnya. Tinggal antum carikan ayat yang cocok dengan solusi itu. Itu mudah insya Allah ya. Tapi satu orang satu dengan lainnya sekelas nggak boleh sama problemnya. Biar antum kaya dengan masalah rumah tangga yang biasa dihadapin, nanti kalau antum berumah tangga nggak ketemu lagi. Atau kalau ketemu udah tahu jalannya. Gitu. Ya, nggak ketemu tuh nggak mungkin. Orang hidup rumah tangga itu istilahnya seperti panci dengan centong. Antum tahu centong ya? Nah, panci itu buat masak nasi, centong buat ngaduk nasi. Kalau centongnya kosong, kalau pancinya kosong, centongnya pasti mukulnya bunyi. Kalau pancinya penuh, nggak bunyi dia. Nah, itulah orang berumah tangga. Kadang berantem, kadang aman. Nah, yang penting ketika antum berantem suami istri, jangan ada yang tahu satupun. Kalau perlu Allah jangan tahu gitu ya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, tapi orang di sekitarmu jangan ada yang tahu. Sehingga suasana itu akan membuat cepatnya perdamaian di antara dua orang itu. Kalau kasih tahu orang lain, kadang orang lain tuh jadi kompor, minyak tanah, bensin, gas, cepet banget kan nyalanya. Tapi ketika orang lain nggak tahu, suami istri itu berantem, nanti datang tamu, assalamualaikum, mereka pura-pura baik. Nah itu akan membuat mereka cepat damai. Ya, pura-pura biasa gitu, padahal mereka lagi berantem gitu. Ya, nggak ada yang tahu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang nanya ini. Ibu pengen menggali tanggung jawab
suami istri itu lewat dalil. Nah, tadi nggak ada dalilnya ya, Nak? Sebentar. Paling nggak ada ayat surat apa, ayat berapa, kita buka Qur'annya, supaya melekat gitu. Misalnya surat At-Tahrim ayat 6. Siapa yang hafal? Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, tanggung jawab suami. Memelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi di situ adalah fungsi mendidik suami. Suami yang mendidik keluarganya termasuk istri. Istri harus mau di bawah didikan suami. Jadi ketika seorang perempuan menikah, kenapa dia boleh bersyarat kafaah? Ya. Dia kan perempuan bersyarat kafaah. Kenapa? Karena kafaah itu ada kesetaraan, paling tidak dia tidak merasa suaminya di bawah dia levelnya. Dia merasa bahwa suaminya paling tidak selevel sehingga dia bisa taat. Taat itu kan nggak mudah. Kalau dia nggak berharga suaminya, gimana dia bisa taat? Tapi kalau dia segan suaminya, dia taat. Ya, jangan takut dia rugi kalau takut, depresi nanti. Taat. Maka ketika seorang perempuan diharuskan untuk taat kepada suaminya, supaya dia bisa taat, maka paling tidak kalau suaminya lebih tinggi atau lebih ini derajatnya dari dia akan lebih baik. Sehingga dia segani suaminya, dia hormati. Nah, tapi paling tidak ya setara lah. Sehingga dia bisa taat, bisa nurut dengan suaminya. Kalau dia ngerasa suaminya nggak level sama dia, gimana dia bisa menghargai? Ya. Nah, ketika laki-laki nggak bersyarat kafaah, kenapa? Karena dia yang akan membawa istrinya naik derajatnya bersama dia. Jadi ya perempuan ketika dia menikah, dia naik derajatnya karena suaminya. Makanya taat kepada suami itu sangat penting. Coba hidup sendiri. Bagaimana? Enggak ada orang hidupnya kalau ada itu 1-2 gitu ya. Nikahnya lama atau enggak nikah, kemudian dia bisa dianggap mulia gitu. Yang banyak dianggap mulia itu ketika seorang perempuan menikah dan dibawa oleh suaminya, diangkat derajatnya oleh suaminya. Terhindar dari fitnah. Ya. Fitnah itu macam-macam. Bukan karena kita yang gimana-gimana, kadang orang lain. Gitu. Tadi baru 1. Mana ceknya katanya mau dibukakan? Ternyata belum ditampilkan. Maksudnya di presentasinya tadi belum ada. Belum ada ayatnya. Iya, cuma penjelasan. Ada lagi surah An-Nisa ayat 34. Coba Ibu buka ya. Surah An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, 34 benar. Ibu Ser ya, bisa nggak Ibu Ser? Ibu diizinin nge-share? Raffi. Bisa Bu, silakan. Ya? Udah semua Bu. Oke, makasih. Ibu share ayatnya. Yang bertanya silakan juga ya, kalau masih ada tulis di chat ya. Sambil kita bahas ini. Nah nih, kelihatan nggak? An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din. Kenapa lagi? Bima anfaqu min amwalihim. Nah ini tanggung jawab suami.
Laki-laki itu pemimpin, jadi dia harus memimpin keluarganya. Jangan laki-laki nurut sama istri, ya hancur keluarga. Laki-laki nurut sama istri, kata istrinya jangan pulang-pulang, habis uang kita mas. Ya, masa ibu-ibu terus rusak deh. Padahal laki-laki itu yang nomor satu adalah ibunya. Kita perempuan yang ngingetin, udah dikasih belum ibu mas, ibu udah dikirimin belum mas. Ya, kadang-kadang laki-laki karena sibuknya lupa dia. Itulah bakti istri kepada suaminya. Jadikan ibunya seperti ibumu. Ya, nah, pulang deketin ibunya. Ya, bukan dijauhin. Ada orang banyak kasus ya. Ibu salah satunya ibu ada kakak ipar yang ketika pulang ke rumah nggak mau ketemu ibu mertuanya gitu. Padahal ibu mertua mah gimana anaknya gitu ya. Nah, jangan sampai begitu melukai hati ibu mertua. Sama seperti melukai ibu sendiri. Gitu. Ya, kemudian kenapa dia harus kan tadi kenapa dia dijadikan pemimpin? Karena yang pertama ya bima faddolallahu ba'dukum, karena Allah memang melebihkan sebagian kamu ala ba'din atas sebagian yang lain. Jadi Allah jadikan laki-laki memang jadi pemimpin. Allah jadikan perempuan adalah melengkapi kepemimpinan laki-laki. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang hebat berarti istrinya hebat. Kalau ada laki-laki yang hebat, istrinya nggak hebat, sebentar hebatnya laki-laki itu, lama-lama anjlok. Kenapa? Nggak ada keberimbangannya, ibaratnya rumah atau ibarat pesawat sayapnya sebelah. Gimana mungkin bertahan di udara lama? Sayapnya sebelah gitu. Jadi jadilah perempuan yang hebat. Buktinya apa? Menjadikan suaminya hebat. Maka dikatakan sebuah negara yang kuat adalah karena perempuannya hebat. Kalau perempuannya rusak, maka hebat apapun laki-lakinya hancur tuh negara. Kenapa? Nah, perempuan itu mudah sekali menghancurkan sesuatu kalau dia mau itu. Gitu. Jadi nah, kalau laki-laki bisa membimbingnya, kekuatannya yang ada itu akan dipakai untuk menegakkan, menguatkan tiangnya negara gitu. Ya. Kemudian bima anfaqu min amwalihim, dengan apa yang dia nafkahkan. Laki-laki kan tadi tanggung jawabnya salah satunya nafkah ya. Nah, dengan apa yang dia nafkahkan itu, maka dia diberi derajat lebih tinggi setingkat ketimbang perempuan. Ya, istrinya. Ya. Kemudian ini perempuan ya. Fasolihatu qanitatu. Wanita yang soleh adalah qanita itu apa? Cantik ya? Di sini bahasanya fasolihatu wanita yang soleh adalah yang taat kepada Allah. Fasolihatu taat kepada Allah, lagi memelihara diri dari suaminya. Fasolihatu qanitatu hafizatu, memelihara diri. Ya, ketika dia nggak berada bersama suaminya, dia memelihara dirinya, ligoibi kan, membuat dirinya terpelihara. Dengan apa juga, dengan apa yang Allah pelihara dia. Ya, kalau wanita itu memelihara dirinya di belakang suaminya, maka Allah akan memeliharanya. Ya, wallati takhafuna nusyuzuhunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji. Ya, wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliman kabir. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusus, ya. Nusus itu artinya kata bahasa durhaka ya. Durhaka di sini adalah perempuan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, itu durhaka. Mungkin melawan ke suaminya, mungkin nggak nurut dengan suaminya, atau nggak mau menjalankan hukum menjalankan perintah Allah.
disuruh sholat nggak mau, ya marah suaminya, pura-pura sholat dia. Ya ada orang sampai nyimpan mukenanya, sekarang digantung di sini, nanti dipindahin seolah-olah dia sudah sholat gitu. Saking dia nggak maunya sholat. Nah kalau suaminya tahu seperti itu, nah boleh itu di terapi itu istrinya ya. Kemudian jika mereka mentaatimu, jadi kalau dia nusus, mengkhawatirkan dia nusus, maka nasihatilah kata Allah. Beri nasihat, persuasif dulu, ya. Cari tahu kenapa dia nusus, ya. Perhatikan dia butuh perhatian mungkin dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak bisa juga, maka pisahkan mereka dari tempat tidur. Ini cara sepertinya ringan, tapi ini ujian berat bagi perempuan ketika suaminya meninggalkan tempat tidurnya. Bukan berarti kalau ada kesepakatan nih anak ribuh banget nih atau kamar gerah banget di luar tidur itu nggak masalah. Tapi tiba-tiba dia tidur di luar aja di kursi panjang misalnya kan, diem, ya pasti ada sesuatu. Maka itu boleh dilakukan untuk apa? Supaya istri itu tahu kalau ada sesuatu yang suaminya tidak suka. Sehingga dia akan introspeksi diri. Kalau dia nggak tahu, dia akan bertanya, apa salahku, Mas? Nanya, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu salahnya apa, mungkin ada miskomunikasi gitu kan. Nah, semuanya harus butuh komunikasi. Baru keluarga itu bisa oke gitu. Kalau nggak ada komunikasi, istrinya bingung sendiri, suaminya marah, nggak terjawab gitu. Apalagi kalau istrinya suaminya diem saja terus cuek gitu ya, repot deh itu ya. Tapi biasanya ketika sudah masuk ke rumah tangga, perempuan itu lebih peka, membaca bahasa tubuh pasangan itu lebih peka biasanya. Ya, antum lihat aja ke rumah ibumu, bagaimana ibu dengan ayah itu. Pulanglah antum ke rumah yang membuat mereka menjadi keluarga yang asik gitu. Godain ayahnya, godain ibunya. Sunnah hukumnya, ya. Nah, kemudian kalau tidak bisa juga dengan cara itu, maka dikatakan sini pukullah mereka. Nah, hadis Nabi mengatakan pukullah mereka ini dengan bagaimana ya Rasulullah, kata sahabat memukul itu, pukulnya dengan siwak kata Rasul. Antum tahu siwak? Seberapa sih ukuran siwak? Mungkin besarnya nggak sampai sekelingking ya, siwak itu. Lebih kecil, terus pendek segini. Mana sih tangan ibu? Lebih kurang 15 sampai 20 cm. Gimana memukul dengan itu? Artinya pukulnya dengan pukulan kasih sayang. Ya. Wanita itu belum dipukul aja udah nangis gitu. Apalagi dipukul. Sampai dikatakan oleh Nabi, jangan sampai terlihat jejak tanganmu di pipinya. Seperti lagunya Nia dan Nayati ya, Nia dan Niyati dulu, zaman ibu remaja. Lihatlah bekas jarimu di pipiku, sedih banget. Ya. Nah, wanita yang soleha belum dipukul aja dia sudah tahu kalau suaminya ini marah. Ya. Mungkin dia akan nangis duluan juga. Belum ada apa-apain udah nangis karena dia ngerasa ada sesuatu di dia yang diinin suaminya. Tapi karena nggak ada komunikasi dia bisanya nangis misalnya. Ya, tapi kalau ada komunikasi dia bisa perbaiki. Aku nggak suka kamu tuh begini-gini dengan cara yang baik. Ya. Nah, bukan kalau cara yang baik kan bukan aku nggak suka kamu begini ya. Gimana caranya coba? Coba Baskara, antum contohkan mau mengkritik istri supaya dia berubah, tapi dia nggak tersinggung, gimana cara? Kita tanya Baskara ini ya. Waduh. Bentar, saya mikir dulu. Yang sudah nggak mikir siapa nih? Kayaknya Raffi dah. Mana Raffi? Nah, iya kenapa Bu? Tentu nggak pernah lihat orang tuamu berapa sih? Kadang orang tua itu
kayak main drama. Ya, ya namanya juga Nah, kehidupan rumah tangga pasti pernah lah ya, Bu. oke, jadi menegur istri, kata Nabi, perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk laki-laki yang paling bengkok. Mana sih yang paling bengkok? Paling bawah ya? Apa paling atas? Yang melindungi. Ibu nggak tahu, antum belajar biologi, yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang sebelah bawah apa paling atas? Nah, kata Nabi, kalau kamu mau, jangan kamu luruskan, patah dia. Jadi jangan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, mau kemana? Mau ke mall? Nggak boleh. Sakit dia. Ya, pakailah bahasa yang indah. Sebenarnya tidak boleh, tapi si istri tadi tidak ngerasa kalau dia dilarang atau dia ini. Ya. Nah, dengan cara apa? Ketika nggak bisa juga, baru dengan kata-kata tegas. Bahkan nanti talak juga bisa dengan ada taklik tadi kan, boleh itu disangkutkan dengan perlakuan istri yang tidak bersahabat misalnya, atau bahkan keluar dari syariat. Boleh gitu. Tapi langkah awal persuasif dulu dengan cara yang indah dulu. Ini ada cerita nih. Ketika seorang suami membawa istrinya ke mall gitu ya. Nah, ini rumor aja ya. Ketika itu nanti suaminya pegang istrinya. Istrinya ngerasa bahwa ya Allah suamiku perhatian banget gitu. Nah, senang aja tuh istri dipegang. Ternyata apa? Si suami itu megang istrinya supaya jangan kemana-mana lihat macam-macam itu. Habis duitnya. Coba bayangkan. Cara yang baik kan? Untuk dia nahan istrinya supaya jangan banyak belanja. Main ke mall, main, ayolah gitu. Nah, tapi istrinya nggak tahu kalau suaminya megang dia supaya jangan kemana-mana gitu kan. Sehingga diarahkan lah belanjanya tujuannya tadi apa. Nyari itu saja, udah nggak lihat yang lain-lain. Gitu. Jadi dia negur istrinya tapi istrinya nggak ngerasa ditegur gitu. Nah, dia membatasi istrinya tapi istrinya nggak ngerasa dibatasi. Itu luar biasa kan suami hebatnya. Itu. Jadi kalau dibilang jangan ini jangan itu, dia akan melompat ya. Ya. Melompat dia melampaui itu malah khawatirnya. Jadi perempuan kenapa? Karena dia Allah katakan perempuan itu sejatinya suka berbuat salah. Sejatinya, jangan kita mau keluar dari sejatinya. Mau jadi wanita solehah bukan sejatinya. Sejatinya orang itu manusia itu serakah. Mau keluar dari sejatinya ya jangan serakah. Ya, jadi sejatinya itu manusiawi gitu. Kalau ke hewan atau makhluk lain hukum alam gitu ya. Hukum alamnya semut ya ketika ketemu temennya bersalaman itu aja terus gitu. Nah, kalau manusia perempuan gitu ya, hukum alamnya apa? Suka berbuat salah. Kenapa? Karena dia dijadikan dari tulang yang bengkok. Kita tahu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa di surga kan, yang akhirnya membuat Adam tercebur melakukan kesalahan kan juga karena investasi dari Siti Hawa yang termakan rayuan syaitan. Nah, jadi makanya laki-laki sebagai pendidik ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, tanggung jawabmu ya. Nah, ketika belum menikah siapa laki-laki pendidiknya? Ayahnya, saudaranya. Makanya dikatakan ketika seorang perempuan buka auratnya keluar rumah, ya, hai kasihan ayahmu nanti masuk neraka gara-gara kamu buka aurat. Kasihan saudara laki-lakimu, kasihan suamimu, gitu. Ya karena dia yang bertanggung jawab atas orang tersebut, gitu. Masih ada pertanyaan? Ini baru tentang tanggung jawab suami istri sudah masuk nih ya, ada istri tanggung jawab istri di sini. Ada berapa tanggung jawab istri di sini di ayat 34 ini? Yang pertama taat ya. Yang pertama taat kepada suaminya, yang kedua memelihara dirinya di saat suaminya tidak ada. Gitu. Nah, lanjutan ayat ini adalah solusi ketika pertengkaran nanti ya di bahasan kelompok talak ya.
Kemudian ayat yang lain, nah Ibu nggak ingat surat apa ayat berapa ya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu tanggung jawab suami, mempergauli istrinya dengan baik. Apa artinya mempergauli istri yang baik? Kalau kita lihat ke contoh ke rumah tangga Rasulullah, Rasulullah dengan Aisyah ya. Mungkin kalau dengan Khadijah itu Rasul hormat, ya hormat, mungkin bercandanya tidak terlalu. Ketika Aisyah dia masih muda, nah, dia butuh ayoman, maka banyak contoh kehidupan berumah tangga itu harmonisasinya dicontohkan kepada keluarga Nabi dengan Aisyah. Nabi bawa bercanda, kadang sambil kejar-kejaran gitu. Nah itu ada hadisnya juga, Ibu nggak hafal tapi ya. Nah, Nabi memanggil Aisyah itu dengan nama Humaira. Humaira itu yang pipinya memerah. Itu kan panggilan mesra. Ya Humaira, ya panggilan sayang. Istrinya dipanggil Humaira, berbunga-bunga hatinya. Ya, jadi itu sebuah keharmonisan. Ya, nah, pergaulilah dia dengan baik sehingga si istri tadi hidup di bawah ayuman suaminya, merasa nyaman, merasa kokoh, ya, tidak depresi. Pernah nggak lihat ada istri depresi? Ibu pernah dulu di Gunung Sindur sana ya, ketika tinggal di sana, ada tetangga itu, suaminya itu padahal ramah gitu ya, suaminya ramah, baik. Tapi ternyata di rumah tangga, dia sangat menekan istrinya, harus begini, harus begono. Nah istrinya nggak bisa, apa sih istilahnya, nurut tapi terpaksa gitu. Lama-lama depresi. Suatu kali istrinya tuh lari gitu, lari aja dari rumahnya, lari pakai lari dengan kaki, lari nggak noleh-noleh ke belakang, ya. Nah ada tetangga yang tahu, dikejar, kok ini aneh, cara larinya aneh, kenapa gitu. Ditanyain ke rumahnya, ternyata nggak ada orang, lagi nggak ada orang di rumahnya. Nah kemudian ada tetangga yang lihat, karena kita tetangga itu kan solid ya kalau di kampung. Dikejarlah sama tetangga tadi, ada 3 tetangga yang ngikutin. Yang ngikutin ini semuanya laki-laki karena yang lihat itu laki-laki. Mereka sepakat bertiga, yuk kita ikutin. Kemana perginya? Khawatirnya kemana, kenapa-napa ya. Benar saja. Ya, diikutin, kemudian dipanggil, Bu, Ibu kemana? Balik si Ibu tadi. Begitu si Ibu itu balik, ternyata tetangganya langsung dipeluk. Bingung kan tetangga itu. Mau dilepasin takut gimana-gimana, mau dibiarkan juga salah. Gitu. Ya. Nah, karena ada saksi yang lain sih, yang tadi yang dipeluk tadi, paling tidak dia tahu lah bukan dia yang mau begitu gitu. Akhirnya diajak ngobrol apa, diajak duduk. Mereka bertiga itu ngajak duduk, diajak ngobrol. Ternyata apa? Yaitu dia. Pada saat dia nggak sadar, dia keluarkan undang-undang keluarganya. Suaminya yang sangat apa sih, protek gitu. Dia nggak bisa terima, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ibu rumah tangga. Jadi gitu. Nah, bagaimana suami bisa membuat kehidupan buat istrinya yang istrinya sakinah mawaddah warahmah, itu kan jaminan Allah. Beri dia kepercayaan, beri dia kesempatan untuk berpendapat, ya dia akan senang. Walaupun pendapatnya nggak akan diterima, misalkan, tapi dengarkan dulu pendapatnya. Nanti beri argumen, dia menerima kok itu. Gitu. Oke, itu dia di ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian ada lagi tanggung jawab suami, tapi di dalam maka askinuhunna bima sakantum. Beri mereka tempat tinggal seperti tempat tinggal kamu. Itu untuk orang yang ditalak ya, talak bain, tempat tinggal saja. Doa surah Al-Baqarah ayat berapa ya? Ada yang tahu nggak? Kan ada Hafiz di sini. Aduh.
Ini ada lembu Ibu nih. Ini ada chat. Konteks dari masalah fikih sebenarnya jodoh itu takdir mubram atau takdir mu'allak. Pertanyaanmu berat, Nak. Saya waktu itu pernah dengar dari guru saya kalau jodoh itu bisa jadi bisa kita targetkan dan bisa kita usahakan untuk mendapatkannya. Nah, kan kalau konsep yang sedikit, takdir mubram itu kan sudah ditetapkan secara mutlak. Bahkan sejak zaman azali. Sedang kalau takdir mu'allak, takdir yang masih bisa diikhtiarkan. Jadi jodoh itu masuk, jawabnya gitu ya. Kenapa masuk kepada dua-duanya? Benar, tadi antum jodoh itu bisa kita targetkan. Ini pembahasan fikih nikah ini adalah salah satu untuk mengantarkan targetmu kepada apa yang kau inginkan. Gitu. Ibu tutup dulu share-nya ya sebentar. Biar Ibu bisa lihat antum. Mana dia? Stop share. Walaupun nggak ada yang buka ini, Ibu rasa menatapmu dengan lihat nama-namamu. Yang bertanya tadi siapa ini ya? Kuncoro. Ya, Kuncoro lagi. Nanti kalau sampai pertanyaannya lebih dari 3, Kuncoro dapat hadiah ini. Tadi itu, apakah itu takdirnya mubram atau mu'allak? Jodoh memang sudah dikatakan di awal ketika kita ditiupkan ruh, maka kita tanda tangani istilahnya ya dengan Allah 3 perkara. Apa 3 perkara? Apa tuh 3 perkara? Siapa ingat? Peruntungan, apalagi? Hati, jodoh. 3 ya. Jodoh, peruntungan itu nasib, kemudian mati. Mati itu nggak bisa ditunda sedetik pun, nggak bisa dimajuin juga. Kalaupun ada orang yang mati bunuh diri gitu kan, apakah dia memajukan kematiannya? Tidak. Allah sudah tahu dia nanti akhirnya akan mati bunuh diri. Ya. Sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam kan Allah sudah ciptakan Nabi Adam itu menjadi khalifah di bumi kan tujuannya. Tapi Allah letakkan di surga kan? Kenapa Allah letakkan di surga? Kenapa nggak langsung dia turunkan ke bumi? Ternyata dia ke bumi itu tidak karena dikasih SK ke bumi dulu. Ya. Karena sebuah hukuman yang harus dia jalankan, dia ke bumi. Padahal diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, paham nggak antum itu hubungannya? Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi dengan kehidupan yang berat di bumi, ya, dia tidak akan dia tidak akan menyesalinya. Kenapa? Karena dia turun ke bumi itu karena kesalahan yang dia lakukan. Tapi kalau Allah ciptakan langsung diturunkan ke bumi, ya, apa jadinya gitu? Allah mau ada komitmen dalam kehidupan seseorang itu. Nanti di akhirat katakan, ya ketika dihisap nggak ada orang yang menyesal. Menyesal maksudnya menyalahkan. Ada orang menyesal tapi karena nyesal diri sendiri. Ya, tidak menyalahkan Allah. Di akhirat kelak itu ketika hisap nggak ada yang nyalahin Allah. Kenapa? Karena semua kesalahan yang dilakukan manusia adalah tanggung jawabnya sendiri. Allah sudah membuka jalan untuknya untuk pintu lain. Dia pilih pintu yang lain. Itu yang terjadi. Nah, sama. Ketika manusia menikah katanya mu'allak ya, takdir mubran. Ya, apa? Ikhtiar kita, Allah masukkan di situ kita boleh bertarget ya. Mau punya istri seperti apa aku? Kan antum pasti sudah punya apa ya, gambaran atau cita-cita. Bahkan sudah ada
tabel gitu ya. Ibu, anak ibu ketika ini udah umur menikah, ibu tanya, udah ada belum nak? Ayo nak, jangan lama-lama. Ya. Dia bilang, bunda aja lah yang iniin, tapi ini loh listnya, dia kasih list. Nah, dia harus bisa checklist yang ini gitu. Waduh, banyak banget checklistnya. Itu hanya manusia. Bolehkah? Boleh. Ketika antum sudah buat catatan sekian, ada 25 catatan, misalnya harus begini, begitu, ya. Ketemu seseorang, kemudian antum cocokkan checklistnya. Nah, dari 25 ketemunya hanya 15 misalnya. Ya. Kalau ketemu 25 nggak akan ada. Mesti antum mengalah. Gitu. Udah ketemu 15, udah lebih dari separuh. 10-nya cerminkan apa yang antum mau kepadanya. Antum mau apa misalnya dia ketemunya cantik, dia pinter, tapi nggak bisa ramah misalnya. Kan ada orang ya, cantik, pinter, tapi jutek. Ya. Ada dia biasa-biasa saja, tapi ngademin. Nah, kan nggak terpenuhi semua. Mau pilih yang mana? Ada orang yang pilihnya yang biasa-biasa saja, tapi ngademin. Ada orang yang milih yang cantik walaupun jutek, nggak apa-apa, dia cantiknya dia pilih. Allah ngasihnya beragam manusia itu. Supaya apa? Supaya hidup itu saling melengkapi. Begitu. Ya, itu Allah tidak akan menjadikan kita dipatok apa yang kamu harus begini, enggak. Ya. Nah, di mana kita tahunya ada takdir mubrom itu benar-benar ketika seorang sudah berusaha luar biasa gitu kan untuk mendapatkan jodoh yang baik, ya dia sudah jadi orang yang soleha, perempuan misalnya atau laki-laki, ada nggak yang untuk lihat rumah tangga yang kontras banget begitu, suaminya gimana, istrinya gimana, ya suaminya suka jalan-jalan, suka silaturahim misalnya, istrinya nggak mau diajak ketemu mertua, malas, apalagi saudara-saudaranya misalnya. Ada dia begitu. Nah, bagaimana si suami bisa ya, bisa dia mencairkan suasana dari perbedaan itu. Itulah hidupnya, indahnya hidup gitu. Atau sebaliknya gitu. Ya. Nah, kalau dokter Aisyah yang ustazah itu ya bilang laki-laki itu otak kanannya, otak kirinya ya. Laki-laki otak kirinya yang otak kiri apa otak kanan sih lupa ya. Perempuan seimbang, otak kiri dan otak kanan itu seimbang. Jadi kalau dalam goncangan atau dalam masalah perempuan lebih kuat ketimbang laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki otak kirinya yang banyak duluan isinya. Ya. Memorinya besar di otak kiri. Perempuan seimbang. Ya, dari umur sekian sampai umur sekian, nanti barulah mulai dewasa otak kanannya terisi laki-laki tadi. Itu. Ya, bahkan juga belum seimbang. Nah, jadi tugasnya perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Itu. Ini lagi Kuncoro tadi ya? Yang tanya tadi siapa? Raffi apa Kuncoro sih? Kuncoro. Yang ini? Kuncoro. Oh, ini Nabil Raffi, Mahar ya. Kuncoro. Masih ada kah? Sudah. Nggak ada pertanyaan lagi? Kita sampai jam berapa deh? 8.45 ya? Masih ada waktu 30 menit. Nggak ada pertanyaan? Seperti tidak ada, Bu. Nggak ada. Setengah jam kita bisa silakan ke kelompok talak. Kalau nggak salah ada kuis dulu deh, Bu, untuk nikah, Bu. Oh, ada. Siapa yang buat? Iya, ada, Bu. Dari ini. Yang buat siapa? Ya, Bu. Yang buat siapa? Saya, Ibu. Oke. Tadi Bu tanyain nggak ada katanya. Lupa ya? Mungkin tadi belum. Kalau begitu silakan kuis dulu nanti.
Nanti kita bahas kuisnya. Jadi iya, baik. kelompok talak pekan depan berarti ya. Sebelum lupa ya, kelompok ini nanti hafalannya ada yang hari ini nggak? Hafalan sudah mulai dari 3 malam yang lalu. Perhatikan jadwalnya ya, jangan luput ya ke Iya, jadwal hafalannya. untuk Karena susah teknisnya kalau itu mundur. hanya menghafal ayatnya saja atau kandungannya juga, Bu? Oh, kandungannya, antum mengerti dengan hafalannya. Oh ya, baik. Untuk teman-teman bisa join kahotnya di yang game pen berarti. Belum ada yang tergabung ya? Apa sinyal susah juga? Iya, yuk teman-teman yuk. Kalau males mungkin bisa langsung pakai link yang di chat. Udah ada Najla. Sudah ada Najla. Ayo masuk siapa nih? Ada ber-18 berarti ada satu yang nggak hadir ya? Siapakah gerangan? Kita lihat yang nggak hadir siapa ya. Tadi, ini jam pertama kita ya. Sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bismillah ini siapa ya? Ibu nggak bisa nangkap ini siapa. Siapa Bismillah? Ngaku. Ayo Bismillah siapa? Bismillah siapa ya? Oh, nggak ada yang ngaku. Oh, hilang. Ganti nama ya. Mau ganti nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berkurang ya? Bukan ganti. Kayaknya Bismillah keluar lagi, Bu. Mau ganti Iya, nama. mau ganti nama. Gina belum masuk nih. Yang buat kuis siapa? CK ya, sendiri? Iya, Bu. Kebagian. Nah, yang lain boleh ikutan ya. Yang nggak ikut cuma CK aja. Nanti masih menunggu 6 teman-teman lainnya. Heeh. Teman-teman lain. Nggak nambah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13. 13 dari 17, berarti 4 orang lagi. 4 orang mungkin yang presentasi, kecuali CK ya. Silakan masuk. Hitung ya sampai 10, kalau 10 nggak masuk juga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita start. Ada Langsung 14 dimulai nih ya, ya. Bu? Iya, Heeh. terus. Yang pertama. Ini insya Allah nggak terlalu sulit, jadi teman-teman bisa pada jawab. Alhamdulillah, benar semua ini, Bu. Berarti fokus mereka. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Berapa soal nih? Ada 10 soal, Ibu. Ya, mempertimbangkan waktu. Buatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, Padahal belum bahasannya ini ya. iya, tapi kan tadi ada sempat Iya. singgung sedikit, Bu. Biar siap menghadapi pembahasan berikutnya. Oke. Alhamdulillah, benar semua. Berarti masih pada fokus juga. Ada elok lagi balik. Di nomor 1. Tadi Arya ya? Iya, tadi Arya. Bu. Lanjut. Wah, jadi itu ya, salah. Kan tadi ada pembahasannya sedikit. Wah, udah mulai bervariasi jawabannya. Wah, ini Balik Arya Arya lagi. Ini Raihan mulai meraih nih, naik nih. Iya. Iya, jadi dari Karena dia semuanya wajib ya, iya, tapi Ibu. bukan rukun satunya. Oke. Lanjut. Ini biasanya nggak fokus nih, Bu. Kalau kayak gini. Kenapa, Bu? Lemot ya? Iya, Ibu. Sepertinya sinyalnya Ibu agak kendala soalnya. Oh, sinyalnya. Iya. Ibu tutup dulu videonya berarti. Iya, Bu. Lanjut. Ini mudah nih pertanyaannya.
Iya, Bu. Mestinya. Karena waktunya juga sedikit. Jadi kita pilih yang Oh, gampang-gampang mestinya aja. nih betul semua nih ya, kita lihat. Oh, benar Ya, kita nih, Bu. benar Berarti alhamdulillah. Udah soleh-solehah lah ini. Iya, Bu. Wih, kok beragam ya? Iya, Bu. Lanjut. Wih, Najla sekarang yang naik. Naik Najla. Ayo semangat yang lain. Iya. Kalau kalian kelas mungkin. Nggak kelihatan pilihan ya nanti. Yang gini aja deh. Kelihatan kok. Iya, Bu. Tadinya pengen di Zoom Bu, gambarnya. Cuma nanti pilihan yang jadi nggak kelihatan. Iya. Nah, tadi bahas masalah rukun. Banyak yang nggak bisa jawab ya? Kecepatan Mungkin- waktunya kali, soalnya Iya, dan panjang. pilihan seperti itu. Untuk rukun-rukunnya bisa dilihat. Langsung selanjutnya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini tadi udah dibahas sih. Tentang wanita yang haram untuk dipinang atau dinikahi. Ditambahin waktunya. Kenapa, Ibu? Waktunya bisa ditambahin. Untuk yang pertanyaan terakhir ini. Artinya dari aplikasi buat membuat gamenya tidak bisa Nggak bisa. ditambahin. Oh gitu. Iya. Tadi bukannya ada soal yang dibuka 2 kali? Enggak? Itu enggak, Bu. Enggak. Oh enggak. Oke. Lanjut. Kita Yang lihat terakhir. siapakah pemenangnya. Oh, satu lagi. Iya, nih. Pengertian nikah syigor ya. Ini sudah 20 detik waktunya. Ini. Nah, kita lihat siapa Rahel. Dari posisi 3. Elok. Wih, selamat Elok dapat pulsa. Yang kedua Arya dan yang pertama Najla. Oh, yang tadi 3 dulu Elok ya. Berarti yang Iya, dapat Bu. pulsanya Najla ya. Ibu ngasih pulsanya untuk 1 orang. Sama untuk penanya yang banyak. Tadi kita lihat di chatnya yang bertanya di atas 3 kali. Adakah? Tadi Kuncoro nanya berapa kali? Ini 2 Kuncoro kali. 1. Ini Nabil bukan. Kuncoro 2. Hanya 2 kali. Kurang 1. Sehingga hadiah ibu hari ini cairnya 1 ya. Nanti Elok hubungin ibu ya di nomor yang di bawah ini. Iya. Oke, makasih CK yang sudah memberi kuis. Kita akan coba CK bisa nggak ditayangkan pertanyaan-pertanyaannya tadi. Oh iya, bisa, Kita boleh. bahas, Sebentar. mumpung masih ada waktu, kita bahas satu persatu. Masih ada waktu 15-14 menit, lumayan lah. Iya. Untuk pertanyaannya, sebentar. Dibuka satu persatu aja kalau ini.
kalau susah. Iya, sebentar. Saya cari lagi dulu. Atau copy ke chat biar Ibu bisa buka. Ada di yang kami pakai untuk membuat presentasi. Bisa di copy ke chat karena Ibu akan jadikan ini gambaran nanti catatan buat ke depan. Baik, Bu. Heeh. Ini di sini, Bu. Nanti kita bahasnya sini nggak apa-apa, tapi ada kopian juga di chat. Sudah ya. Oke. Kita lihat pertanyaannya satu persatu. Bisa di zoom lagi nggak, Nak? Enggak. Ini, Bu. Terlalu Apakah ada sudah cukup? cukup. Guna memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas merupakan salah satu tujuan. Oke ya, nggak perlu dijawab nih. Iya, sudah nggak perlu jelas. dibahas. Yang kedua, perbuatan yang halal tapi dibenci Allah juga nggak perlu dibahas ya. Karena bahasanya lebih nanti. Yang ketiga, talak dijatuhkan oleh suami pada istri di mana suami tidak boleh rujuk. Tadi ini jawabannya beragam ya. Kuncinya adalah talak bain ya. Belum sebentar. Oh iya, Bu. Walaupun nanti bahasannya nanti akan ada, nggak apa-apa Ibu bahas ini sedikit. Di bahasan talak itu ada banyak talak. Salah satunya adalah talak yang boleh suami istri rujuk kembali. Itu talak 1 dan talak 2. Ya. Nah, ketika dia tidak boleh rujuk berarti tidak ada di talak 1 dan talak 2. Ada dia di talak bain, mungkin talak 3. Atau talak ketika istrinya belum digauli, tadi udah dijelasin kelompok ini juga. Atau istrinya yang minta talak, maka nggak ada hak rujuk untuk suaminya. Atau dengan fasakh, dengan li'an. Nanti bahasan selanjutnya. Kemudian yang nomor 4, berikut yang tidak termasuk dalam rukun nikah. Kenapa mahar nggak masuk ke dalam rukun? Karena memang mahar wajib dibayarkan, tapi dia bukan bagian dari rukun. Yang rukun adalah apa yang terhubung langsung dengan prosesi nikahnya. Ada pengantinnya, ada laki perempuan ya, ada walinya, ada saksinya, ada mahar yang dijadikan transaksi antara perempuan dan laki-laki. Jadi mahar itu tidak terkait langsung dengan dia, tapi mahar itu wajib ada. Yang terkait langsung yang 4 ini, wali, calon suami, istri, ijab kabul. Ya. Saksi satu lagi. Ya, wali dan saksi ini 2 di sini ya. Nah, kalau salah satu di antara ini tidak ada, maka tidak jadi pernikahan. Tapi kalau mahar tidak ada, boleh utang kan? Nah, nggak membatalkan akadnya gitu. Kalau mahar nggak ada, boleh utang. Nggak ada harta untuk mahar, boleh jasa. Ya, boleh jasa. Sehingga mahar tidak masuk rukun, karena rukun itu kalau dia tidak ada, tidak terjadi pernikahan. Gitu, nggak sah dia kalau nggak ada. Ya, hati-hati ya. Gitu. Berikut bukan syarat bagi calon istri. Iya. Istri itu harus Islam, tidak harus baligh ya. Enggak ada balik berakal di sini ya. Adanya tidak bersuami, tidak dalam masa iddah. Ya. Ini harusnya satu lagi tuh, istri itu harus perempuan. Karena pilihannya cuma 4. Ya. Istri itu harus perempuan, Islam, tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji, umroh. Ya. Kalau berakal nggak jadi syarat untuk nikah. Jadi orang gila boleh nikah. Sah nikahnya. Kenapa? Karena yang menikahkannya, yang mengakadkannya adalah orang waras, walinya. Gitu. Tapi ketika talak, nggak sah orang gila. Kenapa? Orang gila nggak punya pertimbangan. Kalau talaknya sah, maka tiap hari mungkin sekian kali jatuh talak, tapi dia nggak pergi. Akalnya kurang. Sehingga talaknya tidak jatuh. Yang jatuh, yang nikahnya sah. Kenapa? Karena nikahnya diwakili oleh orang yang waras. Gitu. Jadi anak kecil kan boleh ya sah nikahnya anak kecil.
Ada anak yang dinikahkan orang tuanya di masa kecil, nanti dikasih tahunya setelah dewasa. Gitu. Ya. Berikutnya, nomor 6. Oh, ini ada tidak sedang haji umrah. Menurut ajaran Islam yang lebih kita utamakan dalam memilih pasangan hidup, ini boleh semua jadi patokan ya. Aku mau nikah dengan orang berdarah biru misalnya. Kalau Jawa berdarah biru ya. Darah merah nggak mau dia. Lihat sukunya, lihat kebangsaannya, priayi. Kedengaran suara Ibu? Halo? Masuk lagi Bu suaranya. Sudah masuk lagi Bu. Oh, udah. Ibu tadi kepental. Kita lanjut. Belum, masih nomor yang tadi. Ceka jangan diturunin dulu, lihat masih naik lagi. Nah ini. Jadi patokan kita seseorang menikah dengan melihat kesemuanya ini sah-sah saja. Ya. Tapi kan pertanyaannya tadi yang kita paling utama ya. Utama kita memilih agama dan pendidikan karena inilah omset yang luar biasa. Ya, kalau dilihat golongan, ya golongan itu bisa hina suatu saat. Suku, kebangsaan. Lihat rupa itu bisa jelek tiba-tiba. Oh, maunya yang cantik, yang ganteng. Ternyata belum lama nikah kesiram air panas mukanya, hilanglah cantiknya. Itu ya, misal. Kemudian lihat kalau adat juga ya. Kalau adatnya tidak bertentangan dengan syariat ya sah-sah saja gitu ya. Kemudian lihat pangkat, golongan dan penghasilan. Ini juga dunia itu roda itu berputar. Bisa aja dia sekarang pangkatnya presiden gitu ya, jadi presiden. Presiden kan cuma 5 tahun. Ya. Oh dia jadi dai kondang gitu. Nah, itu juga berproses. Ya. Oh, dia jadi artis ternama, viral gitu. Apalagi itu. Ya, sehingga yang paling baik bagi kita adalah memang melihat agama dan pendidikannya. Ya. Nah, kalau seorang orang tua ketika ada calon menantunya coba datang memperkenalkan diri, orang tua yang baik dia akan melihat di waktu sholat disuruh jadi imam. Ya. Ya azan sholat dulu yuk gitu. Udah ambil wudhu tuh kan pasti walaupun dia mungkin tadinya nggak sholat di sananya, tapi ketika diajak sholat ya mau-mau aja kan dia. Nah, tapi ketika disuruh jadi imam ini akan menentukan bisa nggak dia jadi imam. Nah, kalau nggak bisa jadi imam maka ada pertimbangan lain yang berat yang dia harus lalui. Kalau udah bisa jadi imam dan suaranya juga bagus dan lain-lain, itu udah satu pintunya udah terbuka. Kunci pintunya udah terbuka. Ya tinggal masuk ke dalam. Jadi agamanya sangat berpengaruh. Ada kisah tentang Bilal bin Rabah. Kita digambarkan tentang Bilal bin Rabah itu kayaknya orangnya hitam jelek gitu ya. Kulitnya kasar karena dia dari budak pekerja keras gitu. Kemudian dia masuk Islam, dia menjadi orang terhormat, menjadi orang dibanggakan oleh Nabi, sampai dikatakan bahwa sendalnya sudah kedengeran di surga. Ketika Nabi pergi ke surga, lihat surga dan neraka ya. Jadi sudah mendengar suara sendal. Sendal siapa? Ternyata sendalnya Bilal gitu. Ya. Nah,
Ketika dia meminang seorang perempuan yang terhormat, perempuan cantik, ya dari keluarga terhormat, tidak berkekurangan, ya. Bilal ini bilang kepada orang tuanya bahwa saya adalah Bilal bin Robah, pengen meminang anak bapak, mungkin gitu ya formalnya. Ditanya oleh si bapak ini, benar kamu Bilal bin Robah? Benar, ya. Tunggu ya beberapa waktu gitu untuk dijawab. Jadi dia nggak langsung jawab si bapak ini. Kenapa dia nggak langsung jawab? Dia pengen memastikan benarkah ini Bilal bin Robah. Ternyata setelah ditelusuri benar, dia adalah Bilal bin Robah. Kemudian si bapak ini menjawab kepada Bilal bahwa saya bangga menjadi mertuamu. Bilal bin Robah itu secara fisik nggak ada yang bisa dibanggakan, hanya kekuatannya saja gitu. Tapi seorang yang ternama berpendidikan kalau sekarang itu ya, keluarganya kesohor gitu, bangga dilamar anaknya oleh Bilal. Ya, jadi agama, karena agama ini membawa kepada kenyamanan, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kasih sayang. Jaminannya ada gitu kalau agama. Apa kalau dia punya uang dia ada jaminan? Ini ada kisah nih, ini baru terjadi nih. Kebetulan orang kampung ibu, dia selalu konsultasi ke ibu sih, tapi kadang-kadang konsultasi gitu ya. Nah, dia bercerai dengan istrinya, udah sampai talak 3. Jadi temperamen nih, laki-lakinya itu temperamen. Kemudian ketika dia marah, dia jatuh talak pada istrinya, udah sampai 3 kali. Nah, ibu sudah ingatkan, jangan sampai 3 kali kamu talak istrimu, gitu. Ternyata ketika marahnya membludak, lupa dia kata-kata itu. Akhirnya dia jatuh talaknya 3. Ketika dia curhat lagi ke ibu bahwa aku sudah talak istriku, tapi tidak maunya tidak gitu, nggak sengaja, dia bilang nggak sadar gitu. Dia bilang kalau marah bukan nggak sadar, tapi nggak ada pertimbangan. Kalau sudah 3 nggak bisa lagi ditolong, sudah lepaskan istrimu, anaknya kecil-kecil kasihan. Nah, kemudian dalam perjalanan kan dia akan nggak bisa kembali pada istrinya, dia masih muda, masih pengen punya kehidupan berumah tangga. Nemulah perempuan, karena pandemi juga kehidupannya jadi ini ya, rezekinya jadi nyungsep gitu. Kemudian dia ketemu perempuan, ya perempuan itu ketika dia datang ke rumahnya ternyata kayak perempuan ini kehidupannya lumayan gitu. Anaknya sudah kuliah, dia anaknya kecil-kecil. Kemudian mereka bertekad mau menikah gitu. Karena si laki-laki ini nikah dengan perempuan itu umurnya udah 15 tahun kalau nggak salah, lebih tua dari dia. Tapi karena bersolek jadi cantik gitu masih. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk menikah. Si laki-laki ini yang orang kampung ibu itu mau nikah dengan perempuan itu karena dia melihat perempuannya punya harta gitu. Paling tidak dia bisa membangun kembali ekonominya dengan keberadaan istrinya. Nggak neko-neko sih ya, tapi dia jadi berharap bisa punya modal lagi untuk usaha yang tadi sedang anjlok di pandemi. Ya. Nah, si perempuan itu berada di rumah yang besar, punya toko, isinya penuh gitu. Ketika dia datang ke situ, ya. Akhirnya mereka bertekad tuh nikah. Ternyata setelah menikah, baru si laki-laki ini tahu yang dia pikir istrinya di rumah besar dan itu milik dia, ternyata itu milik tuannya. Dia bekerja di situ sebagai pembantu rumah tangga. Coba bayangkan, kalau harta yang kita cari, jadilah pembantu apa sih dia yang punya? Ya, kalau tuannya baik itu dia mungkin disangoni lumayan gitu. Nah, ternyata dia dapat pembantu tuan yang baik gitu, sehingga dia ketika si calon suami datang ke rumah, dia bisa ngasih sesuatu untuk anaknya gitu. Itu yang menarik hatinya, dia perhatian ke anakku, dia sayang sama anakku katanya. Dia pikir itu miliknya dia, ternyata bukan. Ya, jadi kenapa agama yang paling utama? Karena agama ini adalah jaminan untuk kesemuanya ini. Allah sudah jamin kehidupan orang. Kalau kamu masih miskin, gak mampu, tapi pengen banget nikah, nikahlah. Allah akan beri rezeki kalian gitu. Sebagian dari berkah Allah. Ya. Nah, nomor 7. Kalau ada yang bertanya juga boleh ya.
Ada seorang yang berhasrat untuk nikah, yang mampu memberi nafkah tapi pengennya belum gitu ya, bisa nahan diri, hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Sunnah ini artinya support. Sebaiknya dia menikah gitu. Ya, ketika dia menikah, dia sudah menyelamatkan satu orang yang terhindar dari fitnah. Ya, jadi ketika seorang wanita menikah, kemudian dia terhindar dari banyak hal negatif. Ya, kenapa? Karena dia sudah di bawah ayuman suaminya sekarang. Orang nggak mau ganggu dia lagi, orang nggak akan bicarakan dia lagi dan lain sebagainya. Itu. Ya, jadi sunnah diharapkan dia menikah gitu maksudnya. Sunnah itu. Enggak, jangan lama-lama lah melajangnya. Itu kan sudah mampu. Bahkan ada orang tua mengatakan ketika anaknya sudah mapan kehidupannya belum nikah juga. Nah, ibunya bilang, kamu ini sudah haram makan penghasilanmu sendiri gitu. Itu orang tua kadang ngomongnya ini ya, seolah-olah nggak berdasar, tapi itu berdasarkan pertimbangan. Ya sudahnya harusnya sudah menikah tapi belum juga gitu. Ya, khawatir tidak terjaga pandangannya, dengan uang yang banyak dia bisa apa saja gitu. Dikhawatirkan oleh orang tua. Berikut nomor 8. Cek kan? Nah, pernikahan merupakan ikatan lahir batin bagi seorang dengan orang perempuan sebagai suami istri yang dilandasi dengan iman dan takwa, perasaan cinta dan kasih sayang. Perhatikanlah ketentuan berikut. Calon mempelai laki-laki dan perempuan, ijab kabul, wali, khutbah nikah, mahar, 2 orang saksi. Yang termasuk rukun nikah adalah calon, ijab kabul, wali, dan 2 orang saksi. 1, 2, 3, 6. Adakah? Ada ya, ini yang ditebalin. Ya, jadi syaratnya, nah kalau syaratnya ada syarat calon laki-laki, calon perempuan, calon suami pasti harus laki-laki, nggak boleh banci. Jadi kalau banci nikah tunggu dulu jelas jenis kelaminnya. Ada nggak orang banci? Ada. Mungkin dia punya 2 kelamin atau belum punya sama sekali. Ada orang lahir nggak punya kelamin, ya rata. Nah, pernah ibu waktu kuliah dulu tetangga ibu melahirkan anak, kemudian anaknya nggak tahu laki-laki atau perempuan karena nggak ada laki-lakinya, nggak ada perempuannya juga. Nah, karena dia kebetulan lahirnya sama dukun, ya sama si dukun tadi pakai telunjuk aja. Nah, ini perempuan ini gitu, ditunjuk dicolok pakai telunjuknya, jadilah itu perempuan. Ya, kalau ke rumah sakit kan tunggu dulu berapa umurnya, nanti operasi. Nanti kalau dia mau pipis pakai selang gitu kan. Nah, dia nggak begitu ya. Kebetulan sih alhamdulillah lancar saja gitu. Jadi perempuan tuh anaknya. Karena nggak ada laki-lakinya. Tapi kalau 2 jenis kelaminnya tidak bisa langsung diketahui. Ya. Walaupun pada saat itu misalkan dia jadi perempuan yang cantik. Ya. Setelah dewasa bisa berubah karena ada 2 dengan kekuasaan Allah. Jadi kalau dia masih belum jelas laki atau perempuan, kalau pipis misalnya keluar kedua jalan, itu kan nggak tahu tuh dia laki atau perempuan. Tunggu sampai jelas. Biasanya dewasa akan menentukan dia. Ya ada kasusnya dulu. Setelah waktu Aliyah, nih anak cantik, dia lembut gitu. Begitu Aliyah mimpi, dalam mimpi suaranya serak gitu, suara laki-laki. Bangun-bangun, dia pastikan mimpinya, ngaca, terus dia bersuara, ternyata benar. Dia datangnya ibunya, Bu, aku mimpi jadi laki-laki. Nah, ibunya nggak heran karena memang dia selama ini punya 2 kelamin. Tapi dirahasiakan, anaknya disuruh ngerahasian. Jadi adiknya pun nggak tahu kalau kakaknya punya 2 kelamin. Sebegitunya ya. Kemudian lapor polisi, gantilah dia pakai kerudung menjadi pakai celana panjang. Ya. Dan nikah punya anak, berarti dia kalau Allah yang mengganti gender, nah ada jaminannya. Kalau manusia yang ganti gender, tidak. Ya.
Lanjut nomor 9. Masih ada waktu kah? Kalau habis waktu bilang ya, karena Ibu nggak lihat nih jam. Sudah 8.50. Oh, udah lewat ya? Iya. Oke, tadi kan udah ada kuncinya ini. Ya, kita tutup. Terima kasih sudah membuat kuis. CK Ibu minta nanti tadi udah ada di chat ya. Ibu akan copy ini sebelum keluar nanti Ibu copy. Oke. Terima kasih ke IPA berapa ini? IPA 5 ya? IPA 5 yang sudah berpartisipasi. Tadi Ibu punya utang untuk siapa tadi? Elok ya? Bukan Elok, siapa? Siapa tadi yang Najla. Najla nanti hubungin Ibu ya di nomor yang di bawah ini. WA ya. Nanti Ibu isiin pulsa sesuai janji Ibu di awal. Oke, yang dapat pulsa hanya 1 ya, karena yang bertanya lebih dari 3 atau 3 atau lebih nggak ada. Hanya 2 tadi Kuncoro. Jadi besok tanyalah sampai 3 biar dapat pulsa. Atau yang terbanyak, kalau lebih dari 3 berapa orang yang terbanyak. Baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Pekan depan berarti kelompok 1 ya, talak. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.